Tahukah Anda bahwa satu piring nasi putih yang Anda makan setiap hari bisa memiliki dampak yang hampir sama dengan minum segelas air gula murni bagi tubuh Anda? Mengerikan, bukan? Terutama bagi Anda yang sedang berjuang melawan diabetes atau berada di ambang batas prediabetes. Setiap suap nasi putih bisa menjadi sebuah langkah yang membawa Anda lebih dekat pada komplikasi yang tidak pernah Anda inginkan, seperti kerusakan ginjal, masalah jantung, atau bahkan kebutaan. Anda mungkin berpikir, tapi nasi adalah makanan pokok saya, apa yang harus saya makan? Pertanyaan ini mungkin membuat Anda merasa takut dan putus asa. Tapi tenang, Anda tidak sendirian. Perkenalkan, saya Dr. Maria. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, khususnya dalam menangani kasus-kasus terkait diabetes dan gangguan metabolik. Selama puluhan tahun, saya telah melihat ratusan pasien yang berjuang dengan kebingungan dan ketakutan yang sama. Mereka merasa terjebak antara makanan favorit mereka dan ancaman kesehatan yang menakutkan. Hari ini, saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk memberikan harapan dan solusi nyata. Saya akan membongkar tuntas mengapa nasi putih bisa menjadi musuh dalam selimut, dan yang terpenting, saya akan memberikan 7 alternatif pengganti nasi yang jauh lebih aman, lebih sehat, dan bahkan bisa membantu Anda mengelola gula darah dengan lebih baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengenal Anda lebih baik. Coba tulis di kolom komentar, berapa usia Anda saat ini, dan apa keluhan kesehatan terkait gula darah yang paling sering Anda rasakan. Apakah sering kesemutan, mudah lelah, atau sering buang air kecil di malam hari? Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan di komunitas ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka pada video ini dan subscribe ke channel Podcast Sehat ala Dokter, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa mengubah hidup Anda. Sekarang, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke daftar 7 pengganti nasi, kita harus benar-benar paham, apa sih yang salah dengan nasi putih? Kenapa makanan yang sudah kita makan seumur hidup ini tiba-tiba dicap berbahaya, terutama bagi penderita diabetes? Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah kota dengan sistem lalu lintas yang canggih. Gula darah atau glukosa adalah mobil-mobil yang membawa energi ke seluruh penjuru kota. Insulin adalah polisi lalu lintas yang bertugas mengatur agar mobil-mobil ini bisa masuk ke dalam rumah atau sel-sel tubuh untuk dijadikan energi. Nasi putih terbuat dari beras yang sudah digiling dan dipoles habis-habisan. Proses ini menghilangkan bagian terpentingnya, kulit ari atau bekatul, dan benihnya atau germ. Padahal, disitulah sebagian besar serat, vitamin, dan mineralnya berada. Yang tersisa hanyalah pati murni, yang pada dasarnya adalah rantai panjang molekul gula. Ketika Anda makan nasi putih, tubuh Anda tidak perlu bekerja keras untuk mencernanya. Rantai gula itu dengan sangat cepat dipecah dan langsung membanjiri aliran darah Anda. Ini seperti membuka gerbang tol dan membiarkan ribuan mobil masuk ke jalan raya secara bersamaan. Akibatnya, kemacetan total. Terjadi lonjakan gula darah yang sangat tinggi dan sangat cepat. Melihat kemacetan ini, pankreas Anda, si markas besar polisi lalu lintas, akan panik. Ia akan mengerahkan semua polisi insulin yang dimilikinya untuk segera mengatur lalu lintas. Bagi orang sehat, ini mungkin masih bisa diatasi. Tapi bagi penderita diabetes, ceritanya berbeda. Mungkin polisi insulin Anda tidak cukup jumlahnya. Atau rumah-rumah sel Anda sudah tidak mau lagi membuka pintu untuk para polisi ini, sebuah kondisi yang kita sebut resistensi insulin. Akibatnya, gula tetap menumpuk di aliran darah, merusak pembuluh darah, syaraf, dan organ dari waktu ke waktu. Inilah mengapa nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, seringkali di atas 70. Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat sebuah makanan bisa menaikkan kadar gula darah. Semakin tinggi angkanya, semakin buruk bagi penderita diabetes. Jadi, berhenti makan nasi putih bukan sekedar tren diet. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi tubuh Anda dari kerusakan jangka panjang. Ini adalah cara Anda untuk mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. Sekarang, apakah Anda siap melihat para pahlawan pengganti nasi putih?
Mari kita mulai dengan yang pertama. Nomor 1. Nasi merah, si klasik yang terbukti andal. Anda mungkin bertanya, "Dok, kalau nasi merah, saya sudah tahu. Apa istimewanya?" Jangan salah. Nasi merah ini seperti pahlawan klasik yang mungkin terlihat biasa saja, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apa yang membuatnya begitu berbeda dari sepupunya yang putih pucat? Jawabannya terletak pada apa yang tidak dibuang. Nasi merah adalah biji-bijian utuh. Artinya, lapisan bekatul dan benihnya masih utuh, tidak ikut dihilangkan dalam proses penggilingan. Lapisan inilah yang menjadi baju zirah pelindungnya. Baju zirah ini kaya akan serat. Serat dalam nasi merah bekerja seperti spons di dalam perut Anda. Ia memperlambat proses pencernaan, termasuk pemecahan karbohidrat menjadi gula. Jadi, alih-alih melepaskan gula secara terburu-buru seperti nasi putih, nasi merah melepaskannya secara perlahan dan bertahap. Lonjakan gula darah yang drastis pun bisa dihindari. Indeks glikemiknya jauh lebih rendah, biasanya di sekitar angka 50–55. Ini memberikan waktu bagi tubuh Anda untuk merespons dengan lebih baik. Tapi bukan hanya itu. Lapisan bekatul itu juga merupakan gudang nutrisi. Nasi merah kaya akan magnesium, mineral yang sangat penting bagi penderita diabetes. Magnesium membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efisien, atau dengan kata lain meningkatkan sensitivitas insulin. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekurangan magnesium seringkali terkait dengan resiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Jadi, dengan beralih ke nasi merah, Anda tidak hanya mendapatkan sumber karbohidrat yang lebih aman, tapi Anda juga memberikan nutrisi penting yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda untuk melawan penyakit ini. Cara memasaknya pun mudah, hampir sama dengan nasi putih. Hanya mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak air dan waktu memasak yang lebih lama. Rasanya mungkin sedikit lebih berisi dan teksturnya lebih kenyal. Tapi percayalah, ini adalah perubahan kecil untuk manfaat kesehatan yang sangat besar. Pernahkah Anda mencoba nasi merah? Coba ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Nomor 2, quinoa, si biji super dari pegunungan Andes. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang mungkin terdengar sedikit asing bagi sebagian orang. Namanya quinoa, dibaca kin-wa. Tapi jangan biarkan namanya yang unik membuat Anda ragu. Makanan super ini bisa menjadi salah satu teman terbaik bagi penderita diabetes. Apa rahasianya? Quinoa sebenarnya bukan padi-padian, melainkan biji-bijian dari tanaman yang masih berkerabat dengan bayam. Keajaiban quinoa terletak pada profil nutrisinya yang luar biasa. Pertama, quinoa adalah salah satu dari sedikit sumber protein nabati yang lengkap. Artinya, ia mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Protein sangat penting karena membantu kita merasa kenyang lebih lama, yang secara tidak langsung bisa mencegah kita makan berlebihan dan membantu mengontrol berat badan, faktor kunci dalam manajemen diabetes. Kedua, sama seperti nasi merah, quinoa kaya akan serat. Bahkan kandungan seratnya seringkali lebih tinggi daripada kebanyakan biji-bijian lainnya. Serat ini sekali lagi adalah kunci untuk memperlambat pelepasan gula ke dalam darah, menjaga kadar gula darah tetap stabil dan terkendali. Indeks glikemiknya berada di angka 53, yang tergolong rendah. Ketiga, quinoa adalah sumber mineral penting seperti magnesium, zat besi, dan mangan, yang semuanya memainkan peran penting dalam metabolisme glukosa dan kesehatan secara keseluruhan. Bagaimana rasanya? Quinoa memiliki rasa sedikit seperti kacang dan tekstur yang empuk namun sedikit renyah. Sangat serbaguna. Anda bisa memasaknya seperti nasi dan menyajikannya sebagai pendamping lauk, atau mencampurnya dalam salad, atau bahkan membuatnya menjadi bubur untuk sarapan. Mungkin Anda berpikir, "Dok, quinoa kan mahal dan sulit ditemukan." Memang, beberapa tahun lalu quinoa masih sulit didapat. Tapi sekarang, dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah di supermarket besar atau toko online. Anggap saja ini sebagai investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Sebuah investasi yang akan dibayar lunas dengan kadar gula darah yang stabil dan tubuh yang lebih sehat. Nomor 3. Nasi shirataki, keajaiban 0 kalori. Bagaimana jika saya beritahu ada sesuatu nasi yang hampir tidak memiliki kalori, tidak memiliki karbohidrat, namun bisa membuat Anda merasa sangat kenyang? Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Kenalkan, nasi shirataki. Nasi ini benar-benar sebuah anomali di dunia makanan dan merupakan anugerah bagi penderita diabetes. Shirataki terbuat dari umbi tanaman konjak, atau di Indonesia sering disebut umbi porang atau ilas-ilas. Umbi ini kaya akan sejenis serat larut air yang luar biasa bernama glukomanan. Inilah cara kerjanya. Glukomanan tidak bisa dicerna oleh tubuh kita.
Ketika Anda memakannya, serat ini akan melewati sistem pencernaan Anda hampir tanpa perubahan. Tapi di dalam perut, ia akan menyerap banyak sekali air dan membentuk gel kental. Gel inilah yang memberikan Anda rasa kenyang yang luar biasa, menekan nafsu makan, dan membantu Anda mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Karena hampir seluruhnya adalah serat dan air, nasi shirataki pada dasarnya memiliki 0 karbohidrat bersih dan indeks glikemik 0. Ya, Anda tidak salah baca, 0. Ini berarti makan nasi shirataki sama sekali tidak akan menaikkan kadar gula darah Anda. Ini menjadikannya pilihan paling aman, terutama pada hari-hari ketika Anda ingin makan dalam porsi besar tanpa khawatir gula darah melonjak. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa serat glukomanan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Bagaimana dengan rasa dan teksturnya? Ini pertanyaan penting. Nasi shirataki yang dikemas dalam air biasanya memiliki sedikit aroma amis pada saat pertama kali dibuka. Tapi jangan khawatir. Caranya sangat mudah. Tiriskan airnya, bilas di bawah air mengalir selama 1 atau 2 menit, lalu sangrai di wajan panas tanpa minyak selama beberapa menit untuk menghilangkan sisa airnya. Proses ini akan menghilangkan aromanya dan membuat teksturnya menjadi lebih kenyal dan mirip nasi. Setelah itu Anda bisa mengolahnya seperti nasi biasa, misalnya dibuat nasi goreng dengan banyak sayuran dan protein. Bagi Anda yang sangat sensitif terhadap lonjakan gula darah, shirataki bisa menjadi pengubah permainan sejati. Nomor 4. Nasi jagung, harta karun lokal yang terlupakan. Mari kita kembali ke akar budaya kita. Jauh sebelum nasi putih mendominasi meja makan kita, nenek moyang kita di berbagai daerah di Indonesia mengkonsumsi sumber karbohidrat lain yang tidak kalah lezat dan jauh lebih sehat. Salah satunya adalah nasi jagung. Apakah di antara Anda ada yang pernah memakannya semasa kecil? Nasi jagung atau ampok adalah butiran jagung yang dikeringkan lalu ditumbuk kasar hingga ukurannya menyerupai butiran beras. Makanan sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan unik untuk penderita diabetes. Pertama, jagung secara alami memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Artinya, energi dari nasi jagung dilepaskan secara lebih lambat membantu menjaga stabilitas gula darah. Kedua, nasi jagung unggul telak dalam hal kandungan serat. Bahkan kandungan seratnya seringkali lebih tinggi daripada kebanyakan biji-bijian lainnya. Serat ini sekali lagi adalah kunci untuk memperlambat pelepasan gula ke dalam darah, menjaga kadar gula darah tetap stabil dan terkendali. Anda bisa menyampurkannya dengan berbagai lauk pauk yang sehat seperti ikan pindang, tumis sayur, atau protein nabati lainnya. Nomor 5. Jelai atau barley, sang juara serat beta-glukan. Mungkin nama jelai atau barley dalam bahasa Inggris tidak sepopuler gandum atau beras, tapi biji-bijian kuno ini adalah salah satu makanan paling hebat yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Apa yang membuat jelai sebegitu istimewa? Jawabannya ada dalam satu kata, beta-glukan. Beta-glukan ini adalah sejenis serat larut yang sangat kuat. Ketika Anda makan jelai, beta-glukan ini akan membentuk larutan kental seperti gel di usus Anda. Gel ini bekerja dengan beberapa cara yang luar biasa. Pertama, ia secara dramatis memperlambat penyerapan karbohidrat. Ini berarti lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan dengan sangat efektif. Jelai memiliki salah satu indeks glikemik terendah di antara semua biji-bijian, seringkali di bawah 30. Kedua, gel beta-glukan ini juga mengikat kolesterol di dalam usus dan membawanya keluar dari tubuh. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi jelai secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat yang merupakan faktor resiko utama penyakit jantung, komplikasi yang sangat umum pada penderita diabetes. Studi dari Lund University di Swedia bahkan menemukan bahwa makan jelai dapat meningkatkan metabolisme hingga 14 jam, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu mengendalikan nafsu makan dengan meningkatkan hormon usus yang terkait dengan rasa kenyang. Anda bisa memasak jelai utuh, halt barley, atau jelai yang sudah dikupas separuh, pearled barley. Cukup rebus dalam air seperti memasak nasi, meskipun butuh waktu sedikit lebih lama. Teksturnya sangat kenyal dan rasanya sedikit gurih. Anda bisa menggunakannya sebagai pengganti nasi, mencampurnya dalam sup hangat, atau membuatnya menjadi salad. Menambahkan jelai ke dalam menu makan Anda adalah cara cerdas untuk mendapatkan manfaat ganda, mengontrol gula darah sekaligus menjaga kesehatan jantung Anda. Nomor 6. Nasi kembang kol, si penipu rendah karbohidrat. Bagi Anda yang ingin secara drastis mengurangi asupan karbohidrat, inilah jawabannya. Sebuah penipuan yang lezat dan sangat sehat. Nasi kembang kol, mengapa saya sebut penipu? Karena secara visual ia sangat mirip dengan nasi putih. Tapi dari segi nutrisi, mereka berasal dari planet yang berbeda. Nasi kembang kol pada dasarnya adalah kembang kol mentah yang dicacah atau diparut hingga ukurannya menyerupai butiran nasi. Karena terbuat dari sayuran, bukan dari biji-bijian, kandungan karbohidratnya sangat-sangat rendah. Satu porsi nasi kembang kol hanya mengandung sekitar 3-5 gram karbohidrat, bandingkan dengan nasi putih yang bisa mencapai 45 gram per porsi. Artinya, dampaknya terhadap gula darah hampir tidak ada. Indeks glikemiknya mendekati 0.
Ini adalah pilihan yang sempurna jika Anda sedang menjalani diet rendah karbohidrat atau diet ketogenik untuk mengelola diabetes Anda. Selain rendah karbohidrat, kembang kol juga menyimpan banyak nutrisi. Ia adalah sumber vitamin C, vitamin K, dan folat yang sangat baik. Ia juga mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang disebut sulforafen, yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Cara membuatnya sangat mudah. Anda bisa menggunakan parutan keju atau food processor untuk mencacah kembang kol. Setelah itu, Anda bisa menumisnya sebentar di wajan dengan sedikit minyak zaitun selama 8 hingga 5 menit hingga empuk. Jangan memasaknya terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi lembek. Nasi kembang kol bisa menjadi kanvas kosong yang lezat. Anda bisa mencampurkannya dengan bumbu apa saja, membuatnya menjadi nasi goreng sayuran atau sebagai dasar untuk hidangan kari dan semur. Ini adalah cara yang fantastis untuk menipu pikiran Anda agar merasa sedang makan nasi, sambil membanjiri tubuh Anda dengan nutrisi dari sayuran. Nomor 7. Ubi jalar. Karbohidrat kompleks yang manis namun aman. Tunggu dulu dok, ubi jalar kan rasanya manis. Bukankah makanan manis itu dilarang untuk penderita diabetes? Ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum. Mari kita luruskan fakta ini. Memang benar ubi jalar memiliki rasa manis alami, tetapi jenis gula di dalamnya sangat berbeda dengan gula pada nasi putih atau gula pasir. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks. Artinya, molekul gulanya terikat dalam jangkai panjang yang rumit dan yang terpenting terbungkus dalam banyak serat. Karena kandungan seratnya yang tinggi, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memecah karbohidrat dalam ubi jalar. Proses yang lambat ini memastikan pelepasan gula ke dalam darah terjadi secara bertahap, bukan lonjakan tiba-tiba. Inilah sebabnya mengapa ubi jalar, terutama yang direbus atau dikukus, memiliki indeks glikemik yang tergolong rendah hingga sedang, biasanya antara 44 hingga 61, jauh lebih rendah daripada nasi putih. Selain itu, ubi jalar khususnya yang berwarna oranye kaya akan beta-karoten, antioksidan kuat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan fungsi imunitas tubuh. Ubi jalar juga merupakan sumber vitamin C dan potasium yang baik. Kunci untuk mengkonsumsi ubi jalar bagi penderita diabetes ada 2, metode memasak dan porsi. Hindari menggoreng ubi jalar, karena itu dapat merusak nutrisinya dan meningkatkan kandungan lemaknya. Pilihlah metode merebus, mengukus, atau memanggang. Kedua, perhatikan porsi. Meskipun lebih sehat, ia tetaplah sumber karbohidrat. 1 buah ubi jalar ukuran sedang, sekitar 150 gram, sudah cukup sebagai pengganti nasi untuk 1 kali makan. Jadi jangan takut pada rasa manis alami dari ubi jalar. Ia adalah teman, bukan lawan. Asalkan Anda mengkonsumsinya dengan cara yang benar dan porsi yang bijak. Jadi, itulah 7 pahlawan pengganti nasi putih yang jauh lebih aman dan lebih sehat untuk Anda. Mari kita ingat kembali. 1. Nasi merah, si klasik kaya serat. 2. Quinoa, si superfood kaya protein lengkap. 3. Nasi shirataki, keajaiban 0 kalori yang paling aman. 4. Nasi jagung, harta karun lokal yang terjangkau. 5. Jelai atau barley, sang juara serat beta-glukan untuk jantung dan gula darah. 6. Nasi kembang kol, opsi terendah karbohidrat dari sayuran. 7. Ubi jalar, karbohidrat kompleks yang manis namun aman. Melihat daftar ini, apakah Anda masih merasa putus asa? Saya harap tidak. Perjalanan mengelola diabetes bukanlah tentang menghilangkan semua yang Anda sukai. Ini adalah tentang membuat pilihan yang lebih cerdas. Ini adalah tentang menemukan alternatif yang tidak hanya menjaga gula darah Anda tetap stabil, tetapi juga memberikan nutrisi yang lebih melimpah bagi tubuh Anda. Perubahan memang tidak selalu mudah. Mungkin lidah Anda perlu waktu untuk beradaptasi dengan rasa dan tekstur baru. Tapi ingatlah tujuan akhir Anda. Hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan bebas dari komplikasi diabetes yang menakutkan. Setiap kali Anda memilih nasi merah daripada nasi putih, atau mencoba nasi kembang kol untuk pertama kali, Anda sedang memberikan hadiah terbaik bagi tubuh Anda. Perjalanan menuju kesehatan adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Mulailah dari 1 jenis pengganti nasi yang paling menarik bagi Anda. Coba, eksperimen dengan resep, dan rasakan perbedaannya pada tubuh Anda. Saya yakin Anda akan terkejut betapa lebih berenerginya Anda dan betapa lebih stabilnya angka gula darah Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Informasi mana yang menurut Anda paling bermanfaat? Dan pengganti nasi nomor berapa yang akan Anda coba pertama kali? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya, dan yang terpenting, subscribe ke channel Podcast Sehat ala Dokter agar kita bisa terus belajar bersama. Saya Dr. Maria, tetaplah sehat, tetaplah cerdas dalam memilih makanan, dan
Sampai jumpa di video berikutnya.